نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. وقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Akhwani fi din, azani wa azakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca Kitabul Janaiz dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz karya Syekh Abdul Alim Ibn Badawi Al-Khalafi hafizahullah taala. Setelah kita menyelesaikan pembahasan yang pertama berkaitan dengan hal-hal yang wajib untuk dilakukan kepada jenazah, yakni memandikan, kita telah rincikan permasalahannya. Selanjutnya perkara yang kedua yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin kepada jenazah, beliau menyatakan tsaniyan al-kafan. Kita akan lihat di halaman yang ke 171 kitabnya. Tsaniyan al-kafanu, yang kedua adalah al-kafan, yakni mengkafani. Mengkafani jenazah. Kafan di sini asalnya itu bahasa Arab, cuman sudah menjadi bahasa Indonesia, jadi tidak perlu kita terjemahkan lagi. Al-kafanu yakni mengkafani jenazah. Dan hukumnya adalah wajib. Beliau menyatakan wa wujubuhu ma'khudun min amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi fi haditsil muhrim alladhi waqasat naqatuhu. Dan wajibnya mengkafani jenazah ini diambil dari perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya. Maksudnya perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkafani jenazah dalam hadis, yakni orang yang ihram, yang mana ontanya itu menjatuhkan dia. Maksudnya dia jatuh dari onta, kemudian sampai patah lehernya, kemudian meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakni berkaitan dengan orang yang ihram kemudian meninggal tadi, Rasulullah menyatakan, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin, wa kafinuhu fi thawbain." Mandikanlah dia dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Wa kafinuhu fi thawbain, dan kafanilah dia, yakni orang yang meninggal tersebut, dengan menggunakan dua pakaian ihramnya. Ini hadis ya, sudah berlalu takhrijnya. Ya, baru saja tadi berkaitan dengan masalah ya, yang sebelumnya berkaitan dengan memandikan jenazah ya. Ini muttafaqun alaih, hadis yang muttafaqun alaih. Ya, Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala.
dari hadis ini jelas, yakni kewajiban yang pertama terhadap jenazah itu adalah memandikan jenazah. Ini jelas. Kemudian juga di sini terdapat padanya faedah bahwasanya air yang sudah dicampur dengan benda suci lain ini tidak merubah kemutlakan air, tidak merubah air tersebut ya menjadi air yang suci dan mensucikan. Tapi tetap meskipun sudah tercampur dengan benda suci lain, syaratnya benda suci ya, bukan benda najis, maka air tersebut tetap suci dan boleh digunakan sebagai alat bersuci. Kemudian selanjutnya faedah yang lain yakni wajibnya mengkafani jenazah. Baik itu orang yang meninggal dalam keadaan ihram ataukah tidak ihram. Akan tetapi kalau orang yang ihram, baik itu ihram untuk haji atau umrah, maka mereka itu tidak dikafani dengan pakaian lain, tapi dikafani dengan dua kain ihramnya. Dua pakaian ihramnya. Karena kita tahu bahwasanya pakaian ihram itu ada dua, yakni satu untuk menutupi bagian bawah, kemudian satu untuk menutupi bagian atas. Ini pakaian ihram. Maka mereka, orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan sedang ihram, maka mereka tidak diberikan kafan yang lain kecuali dua pakaian yang digunakan tersebut. Demikian, ini faedah dari hadis tersebut. Selanjutnya Malik wal kafanu aw thamanuhu min malil mayyit walau lam yukhallif ghairuhu. Kafan, apakah harganya kafan? Ini diambil dari hartanya mayit, hartanya jenazah. Meskipun jenazah itu tidak meninggalkan apapun selainnya. Ya. Tidak meninggalkan harta apapun, yakni kecuali ya kafan itu saja. Ya. Li hadis Khabbab ibn al-Ard, berdasarkan hadis dari Khabbab ibn al-Ard, qala, beliau menyatakan, hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamis wajh Allah. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah. Faminna man mata lam ya'kul min ajrihi syai'an, faminhum Mus'ab ibn Umair. Wa minna man ayna'at lahu thamratuhu fahuwa yahdibuha. Qutila yawma Uhudin falam najid ma nakfinuhu illa burdatan idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlahu wa idza ghattayna rijlaihi kharaja ra'sahu. Fa'amarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nughfiya ra'sahu wa an naj'ala ala rijlaihi min al-idkhir. Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwasanya dahulu kita pernah berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mencari wajah Allah. Yani ikhlas hanyalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita serahkan pahala kami terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kami ada orang yang meninggal dalam keadaan belum memakan sedikit pun dari balasannya. Dari balasan hijrah, ya, ada yang meninggal dalam keadaan belum memakan sedikit pun dari balasan hijrahnya tersebut. Di antara mereka adalah Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di antara kita juga ada orang yang sudah bisa, yakni merasakan buah itu masak dan juga dahannya sudah mulai panjang. Maksudnya sudah bisa merasakan tentang nikmatnya hijrah, merasakan kenikmatan hijrah, yang merasakan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia kepada mereka orang-orang yang berhijrah. Ya. Qutila yauma Uhudin. Beliau yaitu Mus'ab bin Umair terbunuh pada hari Uhud, yakni pada perang Uhud. Falam najid ma nakfinuhu illa burdatan. Dan kita tidak mendapatkan apapun yang bisa membuat kafan bagi dia. Tidak mendapatkan apapun, yakni pakaian apapun, kain apapun yang bisa untuk mengkafani dia kecuali burdah saja. Itu satu pakaian saja. Kalau kita tutupkan burdah tersebut di kepalanya,
maka ternyata dua kakinya keluar. Dua kakinya itu terlihat. Kalau kami tutupkan kakinya, maka kepalanya terlihat. Ya, karena burdahnya itu, kainnya itu cuma pendek, sehingga tidak bisa menutupi seluruh badannya. Ditutupi kepalanya, kakinya keluar. Terlihat. Ditutupi kakinya di bawah, tarik ke bawah, kepalanya yang terlihat. Nah, fa'amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menutup kepalanya. Dan agar supaya ya kita menjadikan, yakni setelah ditutupi kepalanya dengan burdah tadi, kemudian kakinya itu ditutup dengan al-idkhir, yakni salah satu nama rumput-rumput yang ada di daerah sana. Ya. Ini hadis, ini muttafaqun alaih. Demikian pula Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan juga yang lainnya. Nah, ini hadis yang sahih jelas. Ya. Maka di sini jelas terdapat padanya faedah, yakni yang pertama tentang yaitu pembahasan yang sudah kita bahas di sini, yakni kafan, wajibnya kafan. Kemudian kafan itu diambil dari hartanya jenazah itu sendiri. Ya. Harganya juga diambil dari hartanya jenazah itu sendiri. Meskipun dia tidak meninggalkan apapun, tetap diambil dari hartanya orang itu sendiri. Kemudian juga di antara faedah dari hadis tersebut, yakni ketika kain kafan itu sedikit, maksudnya dia tidak punya apapun, cuma kecuali satu kafan itu saja dan tidak ada yang lainnya. Nah, dan kaum muslimin juga tidak ada yang memilikinya, tidak ada yang memiliki pakaian untuk mengkafani dia. Meskipun sedikit itu maka ditutupi. Tapi kalau misalkan dalam keadaan kafannya sedikit, kafannya pendek, maka yang wajib ditutupi dengan kafan itu adalah bagian kepala, kemudian selebihnya itu badannya. Adapun bagian kaki maka boleh ditutup dengan al-idkhir, yakni dengan rumput-rumputan. Rumput-rumputan yang ada yang bisa menutupi ya, jasmani badan dari jenazah itu sendiri. Ini jelas ya faedahnya berkaitan dengan masalah ketika seorang kafannya itu pendek. Ya, demikian. Kemudian selanjutnya beliau menyatakan wal wajibu minal kafani thawbun yatsuru jami'al badan. Fa in lam yujad illa thawbun qasir la yakfi li jami'il badan ghatta ra'sahu wa ja'ala ala rijlaihi min al-idkhir. Dan yang wajib dari kafan tersebut adalah pakaian yang bisa menutup seluruh badannya. Ini kadar wajibnya. Wajibnya itu kadarnya ini adalah kafan ini adalah pakaian yang bisa menutupi seluruh badannya. Ya, ini wajibnya. Tapi kalau di sana dia tidak mendapatkan kecuali pakaian yang pendek, kain yang pendek, yang tidak cukup untuk menutup seluruh badannya, ya, maka ditutup kepalanya, kemudian kakinya yang persis yang terlihat itu ditutup dengan al-idkhir, kama fi hadis Khabbab bin al-Khabbab yang sudah kita bacakan tadi. Demikian, ini pembahasan yang berkaitan dengan masalah kafan, mengkafani jenazah. Kemudian selanjutnya muallif hafizahullah taala beliau menyebutkan kriteria yang disunnahkan berkaitan dengan kafan. Beliau menyatakan wa yustahabbu fil kafani umurun, dan disunnahkan yaitu beberapa perkara berkaitan dengan masalah kafan. Perkara yang pertama adalah al-bayad. Kafan itu hendaklah memiliki warna putih. Kafannya itu putih. Ini sunnah yang demikian yang pertama. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kafinu fiha. Pakailah oleh kalian pakaian putihnya kalian. Ya, ini sunnahnya. Pakaian itu adalah pakaian yang putih. Alasannya apa? Fa innaha khairu thiyabikum, karena sesungguhnya pakaian yang putih itu adalah pakaian yang terbaik bagi kalian. Wa kafinu fiha, dan kafanilah jenazah dengan menggunakan pakaian putih, dengan menggunakan kain putih. Ini dalil yang sangat jelas. Ini riwayat Imam Al-Bukhari, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Daud dan juga yang lainnya rahimahumullah ta'ala jami'an.
Ini kriteria yang pertama, sunnah yang pertama adalah hendaklah kafan itu berwarna putih. Kemudian yang kedua, kaunuhu salasatu aswab. Keadaan kafan itu ada 3 pakaian. Maksudnya 3 lapis pakaian. 3 lapis. Nah, li hadits Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati aswabin yamaniyatin baydin sahuliyatin min kursuf laysa fiha qamisun wala imamah. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan menggunakan 3 pakaian. Pakaian dari Yaman yang berwarna putih, kemudian sahuliyah. Ya. Sahuliyah ini thiyabun ta'ti min Madinah bil Yaman, min Madinati bil Yaman. Tusamma sahul. yakni pakaian yang datang dari kota, salah satu nama kota yang ada di Yaman, yang namanya itu kota Sahul, maka Sahuliyah. Ya. Yakni pakaian Rasulullah dikafani dengan 3 pakaian dari Yaman yang berwarna putih yakni dari kota Sahul. Min kursuf, al-kursuf yakni al-qatnu, yakni kapas. Nah, yang terbuat dari kapas. Laisa fiha qamisun wala imamah. Yang mana Rasul tidak ada padanya qamis, tidak ada padanya imamah. Ini hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahullah taala. Demikian pula Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan juga yang lainnya rahimahullah taala jami'an. Ini juga hadis yang sahih. Yang tentunya di sini kita tahu bahwasanya hendaklah kalau memang memungkinkan maksudnya seorang itu sebisa mungkin dikafani dengan menggunakan 3 lapis pakaian, 3 lapis kain, 3 lapis kafan. Tapi kalau tidak memungkinkan, sebagaimana tadi yang pernah kita sebutkan sebelumnya, adanya apa? Kalau memang itu hanyalah ada pakaian yang pendek, kain yang pendek yang tidak bisa menutupi seluruh badannya, ya pakai itu saja, nggak mengapa. Karena Islam itu memang mudah, diberikan kemudahan. Asalnya demikian, ya cuman kalau tidak ada demikian maka boleh yang lainnya. Ya. Inilah Islam. Dan ini menunjukkan tentang mudahnya agama Islam. Kemudian yang ketiga, ketentuan yang ketiga, kriteria yang ketiga, disunnahkan bagi kafan itu ayyakuna ahaduha thawbu hibarah. Ya. Idza tayassara. Hendaklah salah satu dari kafan tadi ini adalah thawbu hibarah. Thawbu hibarah, al-hibar dikasril ha al-muhmalah dengan mengkasrahkan ha yang tidak bertitik, al-muhmalah. Ini tidak bertitik, kalau al-muhjamah bertitik. Dengan mengkasrahkan ha yang al-muhmalah yang tidak bertitik, ya, maka minal burud mukhaffafan, yakni kain yang ya bergaris-garis. Kain yang bergaris. Ya. Hendaklah salah satu dari kafan yang 3 lapis tadi, salah satunya itu adalah kain yang bergaris. Thawbu hibarah, kalau memang itu mudah, maksudnya kalau memang itu memungkinkan. Nah, li hadits Jabir anhu sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dari Jabir dari beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffin fi thawbi hibarah." Apabila salah seorang di antara kalian meninggal, kemudian dia mendapatkan ya sesuatu, maksudnya ada padanya ya kemudahan, maka hendaklah dia dikafani salah satunya dengan menggunakan yakni thawbu hibarah, yakni pakaian yaitu kain yang bergaris. Nah, ini salah satu hadis yang menunjukkan disunnahkan dalam kafan itu ada padanya pakaian yang bergaris. Ini kalau memungkinkan dan kalau ada. Kalau tidak ada maka di sana ya tidak mengapa kalau tidak menggunakan yakni kain yang bergaris. Nah, oleh karena itu di hadis yang lain dari hadis Jabir juga ya, Rasulullah menyatakan ya, man wajada si'atan falyukaffin fi thawbi hibarah. Barang siapa yang mendapatkan padanya ada keluasan ya, maka adalah dia menggunakan kafan yakni dengan salah satunya dengan menggunakan thawbu hibarah, yakni dengan menggunakan pakaian yang bergaris. Ini ketentuan yang ketiga berkaitan dengan masalah kafan. Ya, dengan ini pembahasan ini mungkin perlu kita sedikit
kita tambahkan berkaitan dengan sunnah di dalam kafan jenazah. Jadi yang keempat, kalau kita boleh tambahkan yang keempat ya. Nah, yakni takbiruhu salatan atau tabkhiruhu salatan. Tabkhiruhu salatan. Yakni diberikan padanya bakhur. Bakhur ini sejenis apa namanya? Sejenis apa namanya? Kayu gaharu. Dupa, kemenyan Arab. Ya. Dibakar, jenis kayu gaharu atau yang lainnya dibakar, kemudian setelah itu kainnya itu dibentangkan, ya, kemudian diasapi dengan menggunakan bakhur 3 kali. Ini sunnahnya demikian. Nah, cuma di sini mungkin ini juga kalau ada. Kalau tidak ada maka di sana jangan kemudian diganti dengan dupa Jawa. Karena khawatirnya malah bahkan nanti akan bukan mewangikan pakaian tersebut, tapi malah bahkan membuat aroma yang tidak sedap. Karena kita tahu bagaimana bau kemenyan. Kalau orang bilang itu bau jin, maka tentunya di sini jangan kita gunakan. Karena di sana adalah bakhur, bukan kemenyan Jawa, bukan, tapi kemenyan sebagaimana dupa Arab, ataukah biasanya dibuat dari kayu gaharu. Ini dibakar, kemudian pakaian itu dibentangkan, kemudian diasapi, sudah seluruhnya 1 kali, 2 kali, kemudian 3 kali. Ini sunnahnya demikian. Ini berdasarkan hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza jammartumul maita fa'ajmiruhu salatan." Kalau kalian mau memberikan, ya, bakar-bakaran, maksudnya memberikan dupa pada mayit, maka lakukanlah hal itu 3 kali. Ya. Tapi tentunya bukan di mayitnya itu kemudian diberikan dupa, tidak. Tapi di sini adalah di kainnya, kain kafan yang mau digunakan untuk mengkafani jenazah. Ya. Ini soalnya demikian, dikasih bakhur. Ya. Bakhur mungkin biasanya dijual-jual di toko-toko herbal. Mas Arif ada bakhur nggak? Biasanya ada, biasanya itu ada bakhur. Sejenis-jenis itu biasanya bakhur ada. Ya. Biasanya itu bakhur kalau nggak salah. Soalnya saya pernah dapatkan, ya, ada bakhur. Jadi kalau ada itu digunakan, tapi kalau tidak ada jangan diganti dengan yang lain. Khawatirnya kalau diganti dengan kemenyan Jawa, nanti khawatirnya seperti perbuatan orang-orang jahil, para dukun dan juga yang lainnya. Tentunya di sini khawatir. Maka di sini tentunya jangan. Tapi kalau ada bakhur, ya, tabkhiruhu salatan, yakni diberikan bakhur pada kain tersebut 3 kali. Dibakar bakhurnya, kemudian asapnya ini buat mengasapi, ya, kainnya tadi 3 kali. Ini sunnah demikian. Tapi kalau tidak ada pun, maka di sana enggak mengapa kalau tidak digunakan. Kemudian yang kelima, mungkin boleh kita tambahkan yang kelima, yakni wala yajuzu mughalatun fil kafan. Tidak boleh untuk berlebih-lebihan di dalam kafan. Tidak boleh berlebih-lebihan di dalam kafan. Ya, tidak boleh kemudian menggunakan kain sutra ataukah mungkin lebih dari 3 lapis. Ya. Wa ziyadatu fihi 'ala thalatha. Demikian pula dilarang untuk berlebih-lebihan, yakni menambahkan lebih dari 3 lapis. Karena hal ini menyelisih Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW hanyalah digunakan padanya pakaian 3 lapis saja. Rasulullah hanya menggunakan 3 lapis pakaian, maka tentunya umatnya juga tidak boleh sampai melebihi beliau. Nah, hal ini tentunya dalilnya umum. Kalau tadi dalilnya jelas, kalau bakhur, masalah bakhur adalah sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam Muhammad dan juga Imam Al-Baihaqi serta yang lainnya, rahimahumullah ta'ala jami'an. Adapun hadis yang berkaitan dengan masalah tidak bolehnya seseorang berlebihan di dalam kafan, yakni hadis umum tentang haramnya idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta, yakni menghambur-hamburkan dan juga berlebihan di dalam harta. Sebagaimana hadis yang masyhur di kalangan kita, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Rasulullah nyatakan, "Inna Allah kariha lakum thalathan." Sesungguhnya Allah itu membenci 3 perkara ada pada kalian. Di antaranya yang pertama, qila wa qala wa idha'atil mal, ya, wa kasratis su'al. Nah, yakni Allah Subhanahu wa taala membenci yang pertama qila wa qala,
yakni dikatakan kemudian mengatakan. Dikatakan demikian, dia sampaikan kepada orang demikian, itu menggosip. Baru dengar berita yang belum jelas, kemudian disampaikan kepada orang lain. Sehingga berita yang belum jelas ini tersebar di kalangan umum. Sehingga ini akan menjadi fitnah kalau memang itu tidak terjadi. Nah, kalau terjadi pun tentunya seorang kalau memang itu kejelekan, seorang tidak senang ketika kejelekannya itu dibongkar oleh orang lain. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah menyatakan wa idha'atil mal, yakni Allah membenci dari idha'atul mal, yakni menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta, dan juga kasratus su'al, yaitu banyak meminta-minta. Banyak meminta-minta. Nah, ini hadis yang umum di antara salah satu larangan, yakni larangan untuk idha'atil mal, yakni untuk menghambur-hamburkan harta. Ini 5 perkara yang berkaitan dengan masalah kafan, dengan masalah kafan itu sendiri. Nah, dan dengan ini selesai dari pembahasan masalah kafan. Dan sebelum kita lanjutkan di pembahasan yang ketiga berkaitan dengan kewajiban yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal dunia itu menyolatkan. Sebelumnya kita ringkaskan dulu dari pembahasan kita kali ini berkaitan dengan masalah kafan. Di sana ada beberapa poin yang sudah kita sampaikan. Ini yang pertama tentang hukum mengkafani jenazah. Ini tadi sudah kita sebutkan itu wajib. Hukumnya wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian yang kedua, kafan ini, apakah harganya kafan itu diambil dari hartanya jenazah itu sendiri? Nah, kemudian yang ketiga, ketentuan yang ketiga berkaitan dengan kafan, yakni yang bagi ayyakuna al-kafanu ta'ilan sabiqan yasturu jami'a badanihi. Hendaklah kafan ini ini panjang, kemudian sempurna, bisa menutup seluruh badannya. Ini asalnya demikian. Wajibnya, kadar wajibnya itu kafan itu yakni suatu pakaian yang bisa menutup seluruh badannya. Tapi bagaimana kalau tidak? Maka di sini ketentuan yang lain. Fa'in baqal kafanu an dzalik wa lam yatayassar as-sabi'. Naam, fitra bihi ra'suhu wa ma tala min jasadihi wa ma baqiya minhu makshufan ju'ila 'alaihi syai'un min al-idkhir aw ghairihi. Nah, kalau kafannya itu pendek, sempit, kecil, tidak bisa menutup seluruh badannya dan tidak mudah untuk bisa menyempurnakan kafannya, maka ditutup kepalanya dan selebihnya adalah apa yang bisa menutup badannya. Jadi kepala dan juga badannya sisanya. Adapun yang tersisa yaitu kaki atau anggota badan yang belum tertutup, maka boleh ditutup dengan menggunakan rumputan al-idkhir. Nah, rumput tentunya rumput di sini rumput yang bagus rumput yang bagus. Dan rumput yang kasar kemudian buat tutup. Tapi rumput yang bagus. Nah, rumput-rumput yang kering. Nah, ini ketentuan yang keempat berkaitan masalah kafan. Tapi tadi asalnya itu kalau adalah sempurna, bisa menutup seluruh badannya. Kadar wajibnya demikian. Tapi kalau tidak ada, maka di sini ketentuan yang lain, maka boleh menutup kepalanya dan juga selebihnya badannya. Selanjutnya yang lebih yang tidak tertutup ditutup dengan menggunakan rumput-rumput kering. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan, wa idza qallatil akfanu wa kasratil mauta jaza takfinul jama'ati minhum fil kafanil wahidi wa yuqaddimu aktsaruhum qur'anan ila al-qiblah. Ini yang belum disebutkan dalam kitab tadi. Ini saya baca dari Ahkamul Janaiz karya Imam Al-Albani. Al-Imam Al-Albani menyatakan kalau kafannya sedikit sementara jenazahnya itu banyak, maka boleh mengkafani sekelompok orang di antara mereka jenazah tersebut dengan menggunakan satu kafan. Tapi tentunya ketentuannya didahulukan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya di arah kiblat. Didahulukan demikian. Jadi ketika jenazahnya banyak, mungkin itu karena perang mungkin, ataukah karena korban bencana alam dan di sana tidak ada padanya kafan yang mencukupi, boleh jenazahnya itu dibariskan. Tentunya kalau dikafannya dengan satu kafan tentunya juga satu lubang
satu liang. Ya, tidak mungkin kalau ya banyak jenazah guna satu kafan tidak satu liang, tidak mungkin ya. Tapi tentunya dengan satu liang juga. Setelah dibuatkan liang, kemudian disusut. Pertama dimasukkan adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kalau memang kita tahu. Kalau tidak tahu maka perkiraan saja. Ya, perkiraan saja. Mana yang orang yang paling mulia di antara jenazah tersebut didahulukan di bagian yang kiblat. Selanjutnya kemudian ditutup kafan di atasnya. Ya, ditutup dengan kafan di atasnya, baru setelah itu ditutupi dengan yang lainnya, baru dikuburkan. Ya, demikian. Ini ketentuan boleh. Demikian kalau memang di situ keadaan tidak memungkinkan seseorang menyempurnakan kafan sampai 3 lapis. Tapi tentunya tadi adalah 3 lapis ya. Kemudian selanjutnya, ya, berkaitan dengan masalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, wala yajuzu nazghu thiyab syahid allati qutila fiha bal yudfanu wa huwa alayhi. Tidak boleh melepaskan pakaian orang yang mati syahid. Ya, yang terbunuh di jalan Allah. Bahkan dia itu dimakamkan, dikuburkan dengan menggunakan pakaian itu sendiri. Ini asalnya tidak boleh melepas, memang tidak boleh. Memang tidak boleh melepas pakaian yang digunakan oleh yakni orang-orang yang mati syahid. Akan tetapi boleh seorang, contoh yang lain di sini, yang ketujuh ya. Wa yustahabbu takfinuhu bi thawbin wahidin aw aktsar fawqa thiyabihi. Tapi disunnahkan meskipun pakaian yang digunakan tidak dilepas, tapi disunnahkan tetap menutupi jenazah tersebut dengan ya satu pakaian, satu kafan ataukah lebih di atas pakaian yang digunakan tadi. Ya. Jadi meskipun dia tidak dimandikan, tidak dilepas pakaiannya, tapi dia boleh ditutup dengan kafan. Ya, ini bagi syuhada, orang yang mati syahid. Nah, kemudian berkaitan dengan orang yang ihram, maka dia itu dikafani dengan menggunakan 2 pakaian yang dia gunakan. Yakni 2 pakaian ihram yang dia gunakan. Tidak diambil dari pakaian lain, tapi bagi mereka orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka dia dikafani dengan menggunakan 2 pakaian yang digunakannya tersebut. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9 tadi berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang disunnahkan di dalam masalah al-kafan, dalam masalah kafan. Yakni ada 5 ketentuan tadi. Yang pertama putih. Kemudian yang kedua adalah 3 lapis kalau memungkinkan. Ya. Kemudian yang ketiga kalau memungkinkan lagi, salah satu dari 3 lapis tadi dengan menggunakan saubu hibarah. Yakni pakaian yaitu kain yang bergaris. Ya, kain yang bergaris. Nah, kemudian tapi di sini tidak menafikan dari pembahasan yang pertama tadi masalah putih. Ya. Kain yang bergaris ini umumnya itu dominannya itu warna putih. Cuma di sana ada garis-garis hitamnya. Maka kita tentunya tetap dikatakan sebagai pakaian putih kan. Ya, jadi tidak menafikan dari pembahasan yang pertama tadi berkaitan masalah al-bayad, yakni sunnahnya menggunakan pakaian putih. Demikian. Tidak menafikannya. Jadi tidak bertentangan antara hadis yang memerintahkan untuk menggunakan thawb hibarah dengan masalah bayad, dengan menggunakan pakaian putih. Tidak bertentangan. Karena dominannya, kain yang bergaris itu juga dominannya itu putih. Ya. Oleh karena itu tidak bertentangan hal ini. Kemudian yang keempat, yakni sunnahnya untuk memberikan bakhur pada kain kafan tadi 3 kali. Ya. Sunnah menggunakan bakhur, ya, jenis duba Arab, ya, yang terbuat dari kayu gaharu. Ya, biasanya demikian. Ya, ini sunnah bagi ya, kafan itu diberikan bakhur 3 kali. Ya. Kemudian yang kelima, tidak boleh seseorang itu berlebihan di dalam kafan. Karena ya, berlebihan di dalam kafan ini ya, adalah perkara yang menyelisihi sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya dalam hal ini, ya, kalau memang di sana dia memiliki memiliki harta, tentunya di sana lebih utama untuk yang hidup, untuk ahli warisnya, meskipun dia punya harta banyak. Ya. Karena kafan itu sama sekali tidak memberikan manfaat kepada jenazah. Ya. Tentunya lebih baik bagi dia untuk ya, disedekahkan ataukah dijadikan amalan jariah yang akan mengalir terus pahalanya. Tapi kalau cuma sekedar untuk kafan, maka di sana sama sekali tidak akan mendatangkan manfaat bagi yang hidup maupun yang meninggal juga. Oleh karena itu tidak boleh berlebihan. Sekadar batasan sunnah itu 3 lapis saja, tidak boleh lebih dari itu. Ini ketentuan yang ke-9 berkaitan dengan sunnah-sunnah di dalam kafan. Ya.
Kemudian selanjutnya ini yang ke-10, yakni wal mar'atu fi dzalika karrajul idza dalila 'ala tafriq. Perempuan dalam hal itu dalam hal kafan ini sebagaimana laki-laki, sama dengan laki-laki. Karena di sana tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal kafan. Kenapa di sini harus disampaikan? Karena banyak di antara kaum muslimin, lebih lagi dari kalangan mazhab Syafi'iyah, mereka itu membedakan antara penanganan jenazah laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis. Ternyata hadis yang mereka gunakan ketika mereka mengamalkan hal ini, yakni membedakan antara jenazah laki-laki dan perempuan, adalah hadis yang dhaif. Yakni hadis yang mereka gunakan adalah hadis dari Laila binti Qais As-Saqafiyah. Ini hadis yang mereka gunakan. Nah, yakni hadis ini di dalamnya terdapat padanya yakni perbuatan para sahabiah mengkafani anaknya Rasul SAW yang bernama Zainab, yakni fi khamsati aswab, yakni dengan menggunakan 5 pakaian, dengan 5 kain. Maka di sini sanadnya Imam Al-Albani menyatakan fala yasihhu isnaduhu. Sanadnya tidak sahih, tidak sah, karena padanya ada Nuh ibn Hakim As-Saqafi. Dan Nuh ibn Hakim As-Saqafi ini adalah seorang yang majhul, sebagaimana perkataan dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, demikian pula di sana juga ada hadis yang hadisnya sebenarnya sebelumnya itu sahih, cuman ada tambahan. Fakafanaha fi khamsati aswab, berkaitan dengan Zainab, yaitu putrinya Rasulullah SAW yang meninggal. Kemudian sahabat menyatakan fakafanaha fi khamsati aswab, inilah tambahan yang syadz, tambahan yang mungkar. Sebagaimana Imam Al-Albani menjelaskan di dalam kitabnya, yakni Ad-Dhaifah, silsilah hadis Ad-Dhaifah, yakni hadis nomor 5844. Maka di sini tentunya antara laki-laki dan perempuan tidak ada padanya perbedaan. Karena di sana tidak ada dalil. Di sana ada dalil, tapi cuma hadisnya itu hadis yang tidak sahih. Sebagian mereka tambahannya itu ada yang menyatakan syadz, ada yang menyatakan mungkar, ada yang menyatakan sanadnya itu tidak sahih. Yang jelas hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk mengamalkan amalan tersebut, yakni membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kafan. Nah, bila ini selesai pembahasan berkaitan dengan masalah mengkafani jenazah. Kita lanjutkan pembahasan yang ketiga, berkaitan dengan kewajiban bagi jenazah, yakni as-salatu 'alal jinazati. Boleh dibaca jinazah, janazah juga boleh. Jinazah ataukah janazah, boleh dua-duanya. As-salatu 'alal jinazati, cuman saya lebih enaknya jinazah. Nah. Sekarang yang pertama berkaitan dengan masalah hukum. Hukum menyolatkan jenazah. Beliau menyatakan as-salatu 'alal mayyiti al-muslimi fardu kifayah. Nah, salat terhadap jenazah, salat jenazah itu jenazah seorang muslim tentunya hal ini adalah fardu kifayah. Maksudnya adalah ketika ada sekelompok orang yang sudah menegakkannya, maka gugur kewajiban yang lainnya. Tapi kalau tidak ada satupun yang menyolatkan, maka juga berdosa seluruhnya karena wajib. Karena wajib. Tapi di sini kifayah. Kalau ada sekelompok yang sudah melaksanakan, maka cukup bagi yang lainnya untuk tidak melaksanakan. Nah, li amrihi sallallahu alaihi wasallam biha fi ahadits, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat jenazah dalam beberapa hadis. Di antaranya minha hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani. Nah, hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, beliau menyatakan anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yawm Khaybar. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. Nah,
Ini hadis salah satu hadis yang menunjukkan wajibnya menyolatkan jenazah. Meskipun itu adalah orang yang telah melakukan pencurian, melakukan kecurangan. Tapi tetap wajib untuk disolatkan. Cuman tidak seluruhnya wajib. Bagi seorang pemimpin, bagi seorang alim, maka mereka hendaklah meninggalkan menyolatkan jenazah, yakni orang-orang yang berbuat curang. Sebagai bentuk ta'dib, sebagai bentuk pendidikan, ya, untuk orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Sehingga supaya mereka itu jelas dari melakukan perbuatan yang sama dengan orang yang meninggal, yang ketika meninggal dalam keadaan masih berbuat curang. Nah, ini hadis, salah satu hadis, ini hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Beliau menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW yang meninggal pada hari Khaybar, pada hari perang Khaybar. Maka kemudian mereka para sahabat menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasul menyatakan, sallu ala sahibikum, salatlah kalian untuk sahabat kalian ini. Ya. Rasul tidak melakukan, tidak mengajak, tapi memerintahkan saja. Beliau tidak mengajak dan beliau juga tidak menyolatkan, cuma memerintahkan kepada yang lainnya supaya ada yang menyolatkan salah satu. Ya, sallu ala sahibikum. Perbuatannya Rasul ini membuat sahabat itu heran. Sehingga fatagayyarat wujuhun nas, maka wajahnya manusia, wajahnya para sahabat ketika itu berubah. Kok kenapa Rasul tidak menyolatkan? Cuma memerintahkan untuk menyolatkan saja. Beliau sendiri tidak menyolatkan. Faqala, maka Rasul menyatakan, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya teman kalian ini telah berbuat curang. Ya. Berkaitan dengan ghanimah yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah mencuri ghanimah. Fafatashna mata'ahu fawajadna khirzan min khirzil yahudi la yusawi dirhamain. Maka kami teliti barang-barang dia, barang-barang jenazah ini, orang yang meninggal ini, maka kami dapatkan ternyata ada satu permata dari permata-permata Yahudi, ya, yang tidak sampai 2 dirham, sedikit saja, tidak sampai 2 dirham, ya, harganya tidak sampai 2 dirham, tapi ternyata hal ini karena dia telah membuat, yakni mencuri, hal itu, ya, menyebabkan Rasul SAW tidak mau menyolatkan jenazah tersebut, karena dia sama saya telah berbuat curang, yaitu mencuri ghanimah sebelum dibagi kepada orang-orang yang berhak. Maka ini tentunya hadis yang sangat mulia yang menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Di antaranya yaitu tadi yang pertama, wajibnya menyolatkan jenazah. Tapi wajib di sini wajib kifayah. Di sini sisi penadilannya, karena di sini Rasul tidak menyolatkan. Ya, oleh karena itu di sini para ulama, ya, yakni beristimbat, ya, menentukan hukum, yakni hukum salat jenazah ini adalah fardu kifayah. Ya, kalau seandainya itu adalah fardu ain, maka tentunya Rasul juga menyolatkan. Oleh karena itu Rasul tidak menyolatkan, ya, karena itu bukan wajib ain, cuma wajib kifayah. Kalau memang hal itu tidak wajib, tentu Rasul juga tidak memerintahkan. Ya. Kalau hal itu tidak wajib, Rasul tidak memerintahkan. Tapi karena Rasul tahu ini adalah wajib, kalau tidak ada seorang pun yang menyolatkan, maka seluruhnya berdosa. Sehingga Rasul memerintahkan. Salah satu dia menyolatkan. Silakan sholatkan jenazah kalian. Teman kalian silakan sholatkan. Tapi saya sendiri tidak mau menyolatkan karena dia itu orang yang ghalla fi sabilillah, telah berbuat curang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ini tadi yang pertama, wajibnya menyolatkan jenazah, tapi wajib dia bukan wajib ain, wajib, yakni fardu kifayah. Kemudian yang kedua, yakni berkaitan dengan masalah haramnya mencuri ghanimah meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit. Ya, ketika seorang mencuri ghanimah meskipun sedikit, maka ya, hal ini adalah perbuatan yang haram, termasuk di antara bentuk pencurian. Ya, termasuk dalam bentuk pencurian, sehingga hal ini ketika seorang melakukan hal itu Rasul tidak mau menyolatkan jenazah tersebut. Nah, demikian. Ini di antara faedah dari hadis tersebut. Nah, kemudian juga selanjutnya faedah yang lain, ya, yakni bolehnya seseorang menyolatkan orang fasik, orang zalim, orang yang melakukan perbuatan dosa. Boleh saja. Ya. Tapi hendaklah seorang imam, seorang pemimpin tidak menyolatkan mereka sebagai bentuk ta'dib, yakni pelajaran. Tapi yang lainnya boleh saja menyolatkan. Kalau misalkan di kampung kita, misalkan ada orang yang meninggal dalam keadaan dia itu melakukan suatu perbuatan dosa. Entah itu sedang minum keras, kemudian meninggal. Entah itu meninggal karena melakukan perbuatan dosa yang lain.
Enggak mengapa kalau ada satu atau dua orang yang menyolatkan, sementara yang lainnya tidak. Yang penting sudah ada yang menyolatkan. Sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Enggak mengapa, boleh saja. Oleh karena itu di sini Rasul memerintahkan kepada sahabat yang lain untuk menyolatkan, sementara beliau sendiri tidak menyolatkan. Ya demikian ya. Jadi bukan perkara yang haram. Selama dia masih muslim, ya, maka tetap boleh disolatkan. Meskipun dia sholatnya itu hanyalah setahun sekali, tapi dia muslim, ya, dia muslim. Ini kan termasuk orang yang fasik, tetap diperbolehkan untuk disolatkan. Tapi tentunya bagi seorang imam, seorang alim sekali lagi, hendaklah mereka itu meninggalkan menyolatkan jenazah tersebut sebagai bentuk yakni takdim, bentuk pendidikan, pengajaran kepada orang lain yang misal dengan orang tersebut supaya mereka itu ya berpikir kenapa kok tidak menyolatkan. Ya. Kalau orang yang alim menyolatkan juga maka tentunya mereka akan senang. Lah, si fulan aja mati dalam keadaan berbuat dosa masih menyolatkan. Ustadz fulan, Ustadz Alan masih menyolatkan. Ya. Enggak mengapa lah saya berbuat dosa terus nanti juga disolatkan sama si Ustadz. Ini tentunya hal ini akan memberikan kepada mereka kelonggaran untuk melakukan perbuatan maksiat yang lain. Oleh karena itu tentunya bagi seorang imam sepantasnya bagi mereka itu tidak menyolatkan jenazah yang melakukan suatu perbuatan dosa. Demikian. Selanjutnya ketentuan yang kedua, poin yang kedua di sini muallif menyatakan wa yustasna min dzalika syakhsani fala tajibu salatu alaihima. Diperkecualikan dari hal itu adalah dua orang. Dua orang ini tidak wajib untuk disolatkan. Dua orang ini tidak wajib untuk disolatkan. Yang pertama adalah at-tiflu, yakni anak kecil, ya, alladzi lam yablugh, yang belum baligh. Anak kecil yang belum baligh maka tidak wajib untuk disolatkan. Nah, tapi meskipun tidak wajib, tetap boleh disyariatkan untuk menyolatkan mereka. Tapi hukumnya tidak wajib ya. Kalau tidak ada seorang pun yang menyolatkan, tidak berdosa. Berbedanya dengan orang yang sudah dewasa. Kalau tidak ada seorang pun yang menyolatkan, maka seluruhnya berdosa. Tapi kalau ada satu atau kedua orang yang sudah menyolatkan, dia sudah ada sekelompok orang yang menyolatkan, maka yang lainnya gugur. Tapi kalau at-tiflu, yakni bayi yang meninggal, tidak ada seorang pun yang menyolatkan, tidak berdosa yang lain. Kali ini tidak wajib. Jadi beda di sini ya. Di sini pembahasan kita bukan wajib. Tidak wajib ya. Bukan tidak disyariatkan. Kalau disyariatkan, tapi disyariatkan sholat, cuman tidak wajib hukumnya. Ya. Berbeda ya. Tidak disyariatkan dengan tidak wajib. Kalau tidak wajib bisa jadi tidak disyariatkan. Tapi kalau tidak disyariatkan jelas itu tidak wajib. Jadi berbeda. Kalau tidak wajib, kalau tidak disyariatkan pasti dia tidak wajib. Tapi kalau tidak wajib belum tentu tidak disyariatkan. Ya. Demikian. Ini aktif yang pertama, yaitu bayi, anak kecil yang belum balik. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala Aisyah radhiyallahu ta'ala ummul mukminin, beliau berkata, Mata Ibrahim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 18 syahran. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim ibn Nabi, anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan masih berumur 18 bulan. Tapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Ibrahim tersebut. Nah, maka di sini dalil yang menunjukkan bahwasanya menyolatkan anak kecil yang belum balik ini tidak wajib. Tidak wajib. Meskipun tidak ada seorang pun yang menyolatkan, maka tidak berdosa seluruh kaum muslimin. Ya. Perbedaannya dengan orang yang sudah dewasa tadi. Meskipun dia adalah orang yang fasik, tapi kalau tidak ada seorang pun yang menyolatkan, maka seluruh kaum muslimin berdosa yang mengetahui hal itu. Yang mengetahui meninggalnya orang tadi berdosa seluruhnya. Kalau tidak ada yang menyolatkan satupun. Nah, tapi kalau sudah ada yang menyolatkan, tidak perlu yang lainnya. Ini fardu kifayah. Nah, tapi kalau at-tiflu di sini tidak wajib. Ya. Kemudian yang kedua adalah asyhad. Ats-tsani asyhad, yakni orang yang mati syahid. Orang yang meninggal di medan peperangan. Secara zahirnya demikian. Meskipun ya kalau syahid ini dimutlakan itu adalah zahirnya itu orang yang meninggal di medan peperangan. Cuman di sisi Allah itu berbeda. Meskipun dia meninggal di medan peperangan, belum tentu dia itu mati syahid. Ya, belum tentu dia mati syahid karena tentunya di sini melihat niatan hatinya seseorang. Ya. Oleh karena itu tidaklah perkara yang mengherankan ketika orang yang mati di medan peperangan ternyata nanti di akhirat nanti ternyata dia itu diseret di atas wajahnya kemudian dilemparkan dalam api neraka. Ketika mereka tidak ikhlas dalam berperangnya tersebut. Tapi syahid di sini maksudnya adalah syahid yang zahir. Secara mata kita. Kalau dia mati di medan peperangan, maka
Dihukumi sebagai orang yang mati syahid, maksudnya dari sisi yakni penyelenggaraan jenazahnya. Tapi dari sisi hatinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tahu urusan hati. Sementara kita tidak tahu, maka kita hukumi sebagai orang yang mati syahid. Cuma tidak boleh bagi kita untuk menentukan si fulan as-syahid. Si fulan adalah orang yang syahid. Cuma kita boleh berharap semoga si fulan adalah orang yang syahid. Orang yang syahid. Demikian ya. Yang kedua di sini yang tidak diwajibkan untuk disalatkan adalah as-syahid, jadi orang yang mati syahid. Berdasarkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan anna syuhada'a Uhudin lam yaghsilu wa dufinu bi dima'ihim wa lam yusalli alaihim. Anas bin Malik menceritakan bahwasanya orang-orang yang mati syahid di medan perang Uhud, mereka tidak dimandikan dan mereka itu dikuburkan dengan darah-darahnya mereka dan tidak disolatkan atas mereka. Ini yang sangat jelas yang menunjukkan tidak diwajibkan, bukan tidak disyariatkan ya, bukan tidak disyariatkan tapi tidak diwajibkan, berbeda ya. Ya, kalau tidak disyariatkan tentunya di sana tidak wajib, tapi di sini tidak wajib. Kalau disyariatkan, tapi disyariatkan bagi mereka kaum muslimin, yakni menyolatkan anak kecil, ya, ataukah orang yang syahid. Jadi pembahasan kita berbeda. Yang sedang kita bahas di sini adalah tidak diwajibkan. Ya, oleh karena itu di pembahasan selanjutnya beliau menyatakan, lakin adamul wujub la yanfi masyru'iyatus salati alaihima. Akan tetapi tidak wajibnya di sini tidak menafikan disyariatkannya salat kepada keduanya. Ya, tidak menafikan disyariatkannya salat untuk keduanya. Ini untuk orang yang masih kecil, anak yang masih kecil, anak yang masih kecil ataukah orang yang masih syahid. Kita baca dalilnya yang berkaitan dengan masalah ini, yakni orang-orang yang disyariatkan untuk menyolatkan mereka. Yakni yang pertama adalah abtiflu, anak kecil. Walau kana siqtan, meskipun dia itu adalah yang as-siqtan, yakni orang yang ya as-siqtu ya, atau siqtan yakni orang yang gugur, anak kecil yang belum sampai lahir, keguguran yaitu mati di kandungan. Ini juga tetap disyariatkan untuk disolatkan. Tapi tadi hukumnya adalah tidak wajib ya. Meskipun tidak ada yang menyolatkan, tidak berdosa kaum muslimin. Ya. Tapi tetap disyariatkan bagi kaum muslimin untuk menyolatkan. Pertama anak kecil. Misalkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, "Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin min sibyanil ansar fa shalla alaihi." Didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni anak kecil dari anak-anaknya orang-orang Ansar, maka beliau pun menyolatkan atasnya. Di sini menunjukkan bahwa Rasul menyolatkan meskipun itu adalah anak kecil. Meskipun itu adalah anak yang masih di kandungan gugur. Sebelum dia lahir kemudian gugur, tapi tentunya gugur di sini gugur setelah berumur 4 bulan. Gugur setelah ditiupkan padanya ruh, maka di sana juga disyariatkan untuk disolatkan. Berdasarkan hadis, ya, yakni Rasulullah SAW bersabda, "Atiflu atau dalam riwayat lain dikatakan as-saqtu yusalli alaihi, nam, wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmati." Anak kecil ataukah as-saqtu yakni bayi yang gugur di kandungan, ini boleh disalatkan padanya. Dan didoakan untuk kedua orang tuanya agar supaya orang tua itu mendapatkan maghfirah, ampunan serta rahmat. Ini hadis dari Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i dan juga yang lainnya rahimahumullah taala jami'an. Ini yang pertama. Itu anak kecil meskipun itu adalah anak yang mati dalam keadaan belum terlahir ke dunia, maksudnya yang gugur di kandungan. Kalau dia sudah berumur lebih dari 4 bulan, maka di sana juga disyariatkan untuk disolatkan. Nah, tapi kalau yang belum sampai 4 bulan, belum dihidupkan padanya ruh, nah, maka ini belum dikatakan sebagai anak. Ya, karena belum ada padanya ruh. Maka tidak disyariatkan untuk disolatkan. Tapi kalau dia sudah lebih dari 4 bulan, maka di sana disyariatkan untuk disolatkan. Tapi tidak wajib ya, sekali lagi tidak wajib. Kemudian yang kedua adalah asy-syahid tadi. Meskipun tadi hukumnya tidak wajib, tapi tentunya bagi kaum muslimin tetap disyariatkan untuk menyolatkan mereka. Nah, jadi berbeda pembahasan kita kali ini, disyariatkan dengan tidak diwajibkan. Nah, kalau tadi tidak diwajibkan, ya maksudnya kalau tidak ada seorang pun yang menyolatkan tidak berdosa. Ya, tapi tetap disyariatkan untuk disolatkan. Tapi kalau wajib tadi, ketika tidak ada seorang pun yang menyolatkan, maka seluruh kaum muslimin berdosa yang mengetahui.
Kedua adalah syahid, yakni orang yang mati syahid. Berdasarkan hadis dari An Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yawma Uhud bi Hamzah fasujjiya bi burdatin thumma shalla alaihi fakabbara 9 takbiratin thumma utiya bil qatla yusaffuna wa yusalli alaihim wa alaihi ma'hum. Dari Abdullah bin Zubair bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan pada hari Uhud, yakni untuk mendatangkan jenazahnya Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul SAW. Maka oleh Hamzah tersebut ditutupi dengan burdah, dengan menggunakan kain burdah. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyolatkan Hamzah ini, ya, beliau bertakbir bahkan 9 kali takbir. Ya, bukan cuma 4 kali, 9 kali takbir. Nah, thumma utiya bil qatli yusaffun, kemudian didatangkan orang-orang terbunuh lainnya, kemudian dibariskan di belakangnya Hamzah. Wa yusalli alaihi, maka Rasulullah menyolatkan mereka jenazah-jenazah tadi, wa alaihi ma'hum, dan Hamzah tetap disertakan bersama jenazah yang lain yang datang kemudian. Perhatikan ini hadis yang mulia, riwayat Imam, ya, riwayat para ulama. Di sini disebutkan, tidak disebutkan di sini tentang riwayat-riwayatnya. Al-Imam At-Tahawi, ya, fi Ma'anil Athar, jilid yang pertama halaman yang ke-290. Ya. Isnadu hasanahnya, sanad hadisnya adalah hasan. Nah, yang mana dari hadis ini terdapat padanya faedah yang sangat banyak. Di antaranya yang pertama, tetap disyariatkan. Meskipun tidak wajib, ya, tapi tetap disyariatkan menyolatkan orang yang mati syahid. Ya. Kemudian yang kedua, bolehnya seorang menyolatkan jenazah itu lebih dari 4 takbir. Ya. Yang kita tahu kan cuma 4 takbir. Yang sering kita lakukan juga 4 takbir. Tapi di sana ternyata ada dalil yang menunjukkan 4 kali takbirnya, 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan juga 9 kali. Di sana ada dalilnya. Ya. 9 kali juga ada dalilnya di sini. Di antara di sini adalah 9 kali takbir. Ini faedah yang kedua. Ya, salat jenazah itu bukan cuma 4 kali takbir, tapi di sana boleh 4 sampai 9 takbir. Nah, kemudian selanjutnya bolehnya seseorang menyolatkan jenazah lebih dari 1 kali. Demikian pula bolehnya jenazah disolatkan lebih dari 1 kali. Perhatikan di sini perbuatan Rasul. Beliau menyolatkan jenazahnya Hamzah lebih dari 1 kali. Ya. Dan beliau sebagai seorang imam, enggak mengapa. Perhatikan di sini, ya. Setiap kali ada jenazah yang didatangkan, disofkan di belakang Hamzah. Rasulullah menyolatkan jenazah tersebut, kemudian juga disertakan Hamzah juga tetap ada di dalamnya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya boleh seorang itu menyolatkan jenazah lebih dari 1 kali. Misalkan malam sudah menyolatkan, pagi menyolatkan lagi, ada jam lagi ikut sholat lagi nggak mengapa, boleh saja. Baik sebagai makmum maupun sebagai imam. Jangan makmum, imam saja boleh. Rasulullah kan imam di sini. Imam saja boleh, apalagi makmum. Tentu saja lebih boleh lagi. Maka di sini tentunya, ya, dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bolehnya, yakni seseorang yang jelas untuk menyolatkan jenazah lebih dari 1 kali. Nah, demikian ya. Ini orang yang kedua, meskipun tidak wajib menyolatkan mereka, tapi tetap disyariatkan menyolatkan mereka. Maka tentunya hal ini perlu kita tahu, dari kita paham dari pembahasan ini, yakni yang afdal mana? Apakah kita menyolatkan jenazah bayi, ataukah orang yang bersyad, ataukah tidak? Sementara tadi hukumnya tidak wajib, tapi tetap disyariatkan. Yang afdal yang mana? Tentunya menyolatkan. Karena dengan sholat ini kita mendapatkan pahala, ya kan? Demikian pula dengan sholat ini kita juga, ya, melakukan ibadah, karena dalamnya ada padanya doa. Selain untuk jenazah juga untuk kita sendiri kan, kita dapat pahala. Ya, maka di situ yang afdal adalah tetap menyolatkan, meskipun adalah anak kecil. Kalau ditanya afdalnya, tapi kalau ditanya sisi hukumnya, tidak wajib menyolatkan anak kecil dan juga yang mati syahid. Tidak wajib. Maksudnya tidak wajib di sini, kalau tidak ada seorang pun yang menyolatkan, maka tidak dosa yang lain. Karena tidak wajib. Berbeda hanya kalau wajib. Kalau wajib, kifayah. Maka kalau tidak menyolatkan, seluruhnya itu berdosa. Ya, tapi kalau yang afdal tentunya disyariatkan tetap dilaksanakan. Itu tetap disolatkan meskipun anak kecil yang gugur, ya, atau orang yang mati syahid tetap disunnahkan, disyariatkan untuk menyolatkan mereka. Kemudian di sana juga ada beberapa golongan orang yang, ya, disunnahkan untuk disolatkan. Yakni yang
ketiga, tadi 2 perkara sudah kita bahas, yaitu anak kecil, kemudian yang kedua adalah orang yang mati syahid. Saya yang mengambil dari kitab Ahkamul Janaiz karya Al-Imam Al-Albani. Yang ketiga adalah man qutila fi haddin min hududillah. yakni orang yang terbunuh karena ditegakkan padanya hukum had. Hukum yang telah ditentukan secara syariat, ya. Ketika seorang melakukan salah satu perbuatan dosa, sebagaimana contoh zina. Zina kalau orang yang sudah menikah maka dirajam sampai mati. Ini hukum hadnya. Ketika orang yang meninggal dalam keadaan ditegakkan padanya hukum had, meskipun tidak wajib disolatkan, tapi tetap disyariatkan untuk disolatkan. Nah, berdasarkan hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan anna imra'atan min Juhainah atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Bahwasanya ada seorang perempuan dari Bani Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia sedang gunting, sedang hamil karena perbuatan zina. Maka perempuan tersebut menyatakan, "Ya Nabi Allah, asabtu haddan faqimhu alayya." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sudah berhak untuk mendapatkan hukum had. Ya. Karena aku berzina maksudnya, faqimhu alayya, maka tegakkan hukum had tersebut untukku. Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha. Maka Nabi pun memanggil wali dari perempuan tadi, kemudian Rasul menyatakan kepada walinya, ahsin ilaiha. Berbuat baiklah kalian kepada perempuan ini. Fa idza wada'at fa'ini biha. Kalau dia sudah melahirkan maka datangkanlah dia kepadaku. Fa fa'ala, maka keluarganya pun melakukan hal tersebut. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan untuk ditegakkan padanya hukum had. Nah, yaitu untuk dirajam sampai meninggal dunia. Setelah itu, thumma shalla 'alaiha. Rasulullah SAW menyolatkan jenazah tersebut tadi. Jadi seorang perempuan yang dirajam. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasul, "Tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat." Wahai Rasulullah, mengapa engkau menyolatkan jenazah tersebut padahal dia itu telah melakukan perbuatan zina? Faqala, maka Rasul menyatakan, "Laqad tabat taubatan. Law qusimat baina 70 min ahli al-Madinati lawasi'athum." Sungguh perempuan ini telah bertaubat dengan sebuah taubat. Jika seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya taubatnya ini akan mencukupi mereka. Nah, wahal wajadat taubatan afdal min anjadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Apakah engkau mendapatkan? Ya. Hal wajadta taubatan afdal min anjadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Apakah engkau mendapatkan taubat yang lebih afdal daripada orang yang datang dengan membawa dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya hadis yang mulia yang menunjukkan disyariatkan menyolatkan meskipun itu orang yang telah melakukan perbuatan zina kalau dia dirajam. Ya. Bahkan orang yang dirajam ini tidak boleh seseorang itu mencacinya. Ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakni protes, maksudnya ya mengajukan ya argumennya kepada Rasul SAW, mengapa engkau menyolatkan padahal dia itu telah melakukan zina. Maka Rasul pun membantah perkataan dari Umar bin Khattab dengan menyatakan, sungguh dia telah bertaubat dengan sebuah taubat. Jikalau seandainya taubatnya itu diberikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya taubat itu akan mencukupinya. Maka di sini menunjukkan tidak bolehnya seorang mencela orang yang sudah bertaubat ya dari suatu perbuatan dosa ketika sudah ditegakkan padanya hukum had. Karena hukum hadnya itu telah menghapuskan dosanya di dunia maupun di akhirat, telah dihapuskan dosanya. Karena itu menjadi sini taubat yang sangat ya bagus bagi mereka orang yang mau ditegakkan padanya hukum rajam, mau ditegakkan padanya hukum had. Nah, kemudian yang keempat yakni al-fajiru al-munba'ith fil ma'asi wal muharim, itu orang-orang yang fajir, orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan maksiat dan juga perbuatan yang haram, tetap juga disyariatkan untuk disolatkan. Cuma tadi disebutkan di ayat yang pertama tadi, ini berkaitan dengan orang yang khalla fi sabilillah. Ternyata Rasul tetap memerintahkan kepada sahabat untuk menyolatkan, tapi Rasulullah sendiri tidak menyolatkan. Nah, demikian. Kemudian yang kelima yang tetap disyariatkan untuk disolatkan adalah
al-madinu alladhi lam yatruk minal mali ma yaqdi bihi dainahu. Nah, yakni orang yang memiliki hutang, yang dia tidak meninggalkan harta untuk membayar hutangnya, tapi tetap disyariatkan untuk disolatkan. Ya, tidak disyariatkan untuk disolatkan. Kemudian yang keenam, yakni man dufina qabla an yusalli alaihi, orang yang dikubur dalam keadaan dia belum disolatkan. Ya. Atau shalla alaihi ba'duhum duna ba'd, ataukah sudah disolatkan oleh sebagian orang tapi yang lainnya belum. Ya, fa yusalluna alaihi fi qabrihi, maka boleh menyolatkan jenazah tersebut di kuburannya. Ya. Ala ay yakuna al-imamu fi surati tsaniyati mimman lam yakun shalla alaihi. Akan tetapi tentunya ya, imam yang ada pada salat yang seperti ini tadi, ya, pada bentuknya ini ketika orang sudah disolatkan tapi yang lainnya belum menyolatkan, maka imamnya ini bukan orang yang mengimami orang yang sudah melakukan salat, tapi orang yang belum melakukan salat. Maka boleh dia menyolatkan di kuburannya. Ya. Tapi tentunya ya di sini hanyalah untuk mereka orang-orang yang belum menyolatkan. Kalau sudah menyolatkan maka saya tidak syaratkan untuk menyolatkan lagi. Ini 6 golongan orang yang di sana tetap ya disyariatkan untuk disolatkan. Atau satu lagi di sini ada yang ketujuh. Yani man mata fi baladin laysa fiha man yusalli alaihi. Yani salat al-hadir fa hada yusalli alaihi ta'ifatun minal muslimin salat al-ghaib. Jadi orang yang meninggal di sebuah negeri dan di sana tidak ada seorang pun yang menyolatkan, maka ya orang yang seperti ini disolatkan oleh sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin dengan salat ghaib. Adapun tentang masalah salat ghaib nanti, demikian pula masalah khilaf para ulama berkaitan dengan salat ghaib, insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan akan insyaallah. Nah, Allah taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.